Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba-hambanya Allah, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Indonesi, yang mana kitab Nasaihul Ibad ini adalah syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abu Fadl Al-Kinani Al-Misri Al-Asqalani, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan membahas makalah yang ke-45. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahabbatu asasul ma'rifati wal 'iffatu alamatul yaqini wa ra'sul yaqini at-taqwa war ridha bitaqdirillah." Yang artinya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pangkal pondasi untuk mengenalnya. Cinta itu adalah pondasi awal untuk mengenal Allah taala. Sampai kita mendengar peribahasa, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Jadi artinya dari cinta itu maka akan menimbulkan ma'rifah, dan buah daripada dan inti daripada ma'rifah adalah karena cinta tadi. Pondasinya adalah cinta. Kalau orang tidak cinta, maka dia tidak akan kepingin mengenal. Kalau orang tidak cinta dengan sesuatu, maka dia tidak ada kepingin untuk mengenal. Tapi ketika dia ingin mengenal seseorang, disitulah timbul rasa cinta lebih awal. Nah, yang kedua, wal 'iffatu, dan bermula iffah itu adalah tanda adanya yakin. Apa itu iffah? Nanti kita akan bahas ya. Iffah itu adalah alamat daripada yakin. Kalau ada perempuan yang bernama Iffah, itu bagus ya, Iffah. Cuman kalau orang Banjar manggil Iffah itu berarti syarifah ya, syarifah. Asal katakan syarifah, kemudian dipendekkan jadi ipah gitu kan ya. Ipah jadi ipah, berarti artinya itu syarifah. Kalau Habib dipanggil Ayib, itu orang Banjar begitu biasanya memanggil Habib Ayib jadinya. Habib atau Sayyid jadinya Ayib jadinya. Nah, tapi kalau Iffah, arti Iffah nanti kita akan bahas. Jadi bagus ya kalau seseorang perempuan diberi nama Iffah itu. Apa artinya? Nanti kita lihat. Dan bermula pangkal dari segala yakin itu adalah takwa serta ridha dengan takdir Allah. Jadi kalau seandainya orang itu benar-benar yakin, maka orang itu akan timbul rasa takwa dan timbul rasa ridha kepada Allah. Nah, kita bahas di sini.
Mahabbah kita bahas pertama tadi ya. Al-mahabbatu asasul ma'rifah. Bermula cinta itu adalah pondasi daripada mengenal Allah. Nah, di dalam ilmu tasawuf bahwa tingkatan orang mengenal Allah itu menjadi 3 ya, supaya dia kenal sampai kepada Allah Ta'ala itu adalah melalui ada 3 tahapan. Sampai ketiga baru dia ma'rifatullah. Pertama adalah tingkatan syariat. Yang dimaksud tingkat syariat yaitu tingkat beribadah kepada Allah, karena memang ibadah inilah yang menjadi tujuan syariat. Sedang syariat itu sendiri menurut para ahli fikih ialah hukum-hukum yang dipaparkan oleh Allah kepada dan untuk kita semua, kepada dan kita untuk semua. Ini tingkatan syariat dulu. Artinya mahabbahnya mahabbah syariat. Jadi kalau seandainya kita melakukan syariat dengan baik, sholat, puasa, sesuai dengan syariat, bukan hanya sholat doang, tapi harus sesuai belajar dengan ilmu fikihnya, cara berudu, cara istinja, cara berpakaian, cara semuanya sampai salam itu diajarkan di dalam kitab fikih, di dalam satu kitab namanya kitab fikih. Biasanya kalau kita bicara fikih bicara tentang ilmu syariat. Ketika kita melaksanakan ibadah itu dengan sesuai dengan syariat, maka di situ kita tingkatannya tingkatan mahabbah syariat kepada Allah. Jangan stop di situ. Teruskan mahabbah syariat tadi, nanti akan masuk kepada mahabbah cinta yang kedua. Jadi bukti cinta seseorang kepada Allah adalah dia melaksanakan semua syariat yang Allah perintahkan kepada dia dengan benar, sesuai dengan yang dituntunkan oleh ulama. Karena apa yang ditentukan oleh ulama itu berjalan sampai kepada Rasulullah SAW. Bohong kalau ada orang cinta kepada Allah tapi dia tidak sholat. Bohong kalau dia mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak puasa. Bohong kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tidak mau bayar zakat. Nah, itu syariat dulu ya. Tingkatan mahabbah syariat. Nah, sekarang pertanyaannya, benar nggak kita sholat ini? Karena ada orang sholat itu aur-auran. Sholatnya berapa? 20 rakaat tarawih. Ngomong sholat nang kayak dikejar hantu. Allah Akbar. Biar orang Banjar kayak dikejar hantu. Karena kenapa? Karena kalau orang dikejar hantu itu kan berarti takut sekali itu. Atau dikejar orang gila, dikejar anjing kan. Sudah begitu lari, nggak tahu arah sudah, asal kemana aja ditubruknya semua. Sesuai dengan syariat. Dan itulah mahabbah, tingkatan mahabbah syariat tadi. Ala kulli hal ya. Nah, kemudian yang kedua mahabbah tingkatan tariqat ya. Nanti syariat, tariqat, ma'rifat. Nah, jadi ini tariqat ini adalah tingkatan mahabbah yang kedua, yaitu tingkatan di mana seseorang menuju hanya kepada Allah, bukan menuju kepada pahala Allah dengan ilmu dan amal perbuatannya. Jadi yang dia kalau mengerjakan ibadah itu karena Allah, bukan karena ingin balasan pahala, ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan neraka. Nah, itu bisa didapat dalam tariqat tadi. Makanya tarikat ini banyak ya. Tarikat yang muktabar itu saja, muktabar itu tarikat yang resmi itu aja 40-an
tarikat. Kalau di Indonesia ini yang dimandatkan lah dari seluruh tarikat, artinya yang pemimpin segala macam-macam tarikat itu Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Tapi tarikat banyak, ada tarikat Samaniyah di Banjarmasin, guru sekumpul itu sampai ke Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sampai ke pencetus yang tarikat tadi Syekh Muhammad Saman, Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, itu tarikat Samaniyah. Ada tarikat Qadariyah, ada tarikat Naqsabandiyah, ada tarikat Hawajakan, ada tarikat Alawiyah. Ini siapa para habaib? Para habaib itu tarikat Alawiyah. Ada tarikat Syadiliyah. Syadiliyah. Macam-macam tarikat tadi. Tujuannya adalah apa? Yaitu kita beramal tadi untuk mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Makanya tarikat tadi amalannya itu macam-macam. Ulama Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, beliau mempunyai tarikat bacaan segini, bacaan jar sidin, ini bacaannya, ini amalannya. Kenapa? Karena beliau sudah mengenal Allah Ta'ala dengan melalui tarikat ini. Kalau bahasa kitanya gini ya, kalau dokter nih, kata dokter, pengalaman saya, kalau saya sembuh itu minumnya ini. Jadi kalau kamu mau sembuh, hatimu bersih, kamu minum ini. Kenapa? Karena saya sudah coba, minumlah ini. Maka seseorang mengambil resep dokter itu disebut namanya tarikat. Ternyata seseorang ini tidak cocok dengan dokter itu. Ya sudah, kalau dia mungkin obatnya terlalu keras, ini itu. Biasanya orang itu apa ya? Mencari dokter lain, alternatif ke lain. Dokter ke lain. Dokter ini ngasih resep ini. Nanti dia tanya, kamu kemarin sudah minum apa? Ini obat penyakitmu apa? Bla 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 bla. Nah, kata dokter ini, yang dokter si B, ini obatnya ini, resepnya ini, pantangannya ini, jangan kamu langgar. Lalu diterimakan kepada si yang penyakit, orang yang sakit ini. Dipakai sama orang yang sakit ini. Sembuhlah dia. Berarti cocok dia amalannya, tarikatnya adalah dokter si ini. Makanya aneh itu, terkadang ada orang yang berobat, saya tuh kalau berobat ke dokter sana nggak sembuh loh, kalau dokter ini saya sembuh. Ambillah dia, ngambil tarekat jalan di sini. Paham kira-kira? Nah seperti itu. Begitu juga ada orang, saya katanya kalau belajar dengan guru si fulan rasanya serak itu. Saya mengambil belajar dengan guru si fulan. Boleh? Boleh. Tapi ingat, selama kita mengambil guru si fulan, jangan sampai kita menghina guru-guru yang lain. Apalagi kalau gurunya itu mengajarkan kepada muridnya untuk membenci guru yang lain. Kalau seandainya ada seorang guru punya murid, lalu gurunya ini mengajarkan kepada muridnya untuk membenci guru yang lain, maka guru ini sudah salah. Kenapa? Tidak ada orang datang kepada Allah dengan rasa benci kepada orang yang dicintai oleh Allah. Ada ya. Tidak mungkin seorang waliullah ada rasa iri dengki kepada sesama makhluknya. Nah itu tuh ya. Nah ketika kita melakukan tarikat tadi, amalan tarikat ya, macam-macam tarikat ya, maka kita mengamalkan tarikat tadi tidak lagi mengharapkan pahala, tidak lagi mengharapkan surga, tidak lagi mengharapkan neraka, tidak mengharapkan jauh dari neraka maksudnya, tapi mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Bagaimana supaya mendapatkan ridhonya Allah. Nah kemudian yang ketiga, tingkatan ma'rifah, mahabbah ma'rifah ya, jadi ada mahabbah syariat, cinta di syariatnya, naik sedikit mahabbah ke tarikatnya, naik sedikit lagi ma'rifah, mahabbah ke ma'rifahnya tadi. Nah di ma'rifah ini adalah seseorang yang sudah mengerjakan syariat dan mengerjakan tarikat, menggabungkan syariat dan tarikat, maka hasillah ma'rifat ini, yakni dia mengetahui segi-segi batiniyah dalam semua perkara. Dalam semua perkara.
Ini kalau saya gambarkan begini ya. Kelapa itu syariatnya daging kelapanya. Daging kelapa. Itu syariatnya tuh. Kemudian diparut, diperas, maka ada santannya. Santannya itu tarikatnya. Kemudian dimasak lagi, lalu jadi minyak. Minyaknya itu tetap. Yang tadi itu ma'rifah itu hasil daripada gabungan antara tarikat dan antara syariat dan tarikat, maka menghasilkan minyak. Paham kira-kira ya? Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah orang sampai di ma'rifah ini, maka subhanallah, semua rahasia-rahasia antara rahasia-rahasia yang terdinding itu terbuka. Maka dia melihat semua apa yang tidak bisa dilihat oleh seseorang. Itu yang dalam riwayat hadis ya, apabila seseorang itu ya sudah mengerjakan yang sunnah-sunnahnya, maka kata Allah, matanya adalah mataku, tangannya adalah tanganku, kakinya adalah kakiku. Apa yang dia minta maka terkabul. Bukan berarti dia jadi Tuhan. Ini orang banyak orang belajar ma'rifah akhirnya menjadi mengaku Tuhan. Kamu siapa? Artinya sudah sampai katanya. Sudah sampai ke mana? Ya, sudah ma'rifah katanya. Kalau orang masih sholat itu belum ma'rifah lagi. Orang ma'rifah itu sholat. Kadang mungkin orang ma'rifah kada sholat. Siapa yang lebih kenal kepada Allah Ta'ala melebihi Nabi kita Muhammad SAW? Tidak ada. Kita ini cuma meraba-raba. Nabi kita melihat Allah Ta'ala langsung. Jadi melihat secara yakin. Tapi Nabi kita tetap sholat, tetap puasa. Syariat jalan. Syariat ya jalan. Seperti itu. Ala kulli hal, gabungan antara syariat dan tarikat maka menghasilkanlah ma'rifat tadi. Kalau sudah sampai ma'rifat tadi, ya sudah. Dia mau apa lagi? Rahasia-rahasia terbuka semua. Rahasia-rahasia terbuka semua. Ketika orang mengatur rahasia, ribut enggak orang? Enggak. Biasa aja. Orang yang ribut itu karena tidak tahu rahasianya. Orang yang ribut itu karena tidak mengetahui rahasianya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ma'rifah. Makanya kalau ada orang mau takbiratul ihram ya, sebagian imam tuh ya, apa itu? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pernah dengar doa itu? Biasanya dibaca sebelum takbiratul ihram itu. Karena kata Nabi, mi'raju ummati as-salah. As-salah mi'raju ummati. Mi'rajnya umatku itu adalah di dalam salat. Kalau Nabi kan Isra Mi'raj langsung tuh. Kita bagaimana? Mi'rajnya kita kata Nabi di dalam salat. Makanya ada orang sebagian guru sebelum takbiratul ihram dia berdoa. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkau adalah tujuanku. Bukan lagi surga neraka. Kalau ada surga neraka itu berarti apa ya? Nah, kita masih di syariat masih. Kita masih di syariat. Potongan-potongan kita ini kan syariat semua. Kenapa kita ibadah? Hendak masuk surga. Kenapa beribadah? Takut neraka. Kenapa menjalankan maksiat? Ya, takut masuk neraka nanti. Kan itu tuh. Rendah daripada bawah itu apalagi? Kalau beramalan urusannya duit. Urusannya duit. Makanya kita tahu kalau amalan duit, ada fulan, si ulama fulan atau habib si fulan memberikan amalan itu untuk pesugihan supaya dapat duit banyak. Wah, rajin tuh mengamalkan. Apa guru? Apa tadi habib amalan supaya sugih? Jadi mengamalkan amalan ini bukan lagi karena surga neraka, apalagi karena Allah, tapi karena supaya dapat sugih. Itu di bawah tadi tuh, masih di bawah tuh. Nah ya, naik sedikit tadi apa ya? Surga neraka dulu. Naik sedikit nanti bukan surga neraka. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau tujuanku. Wa ridhaka matlubi.
Maksud tujuanku adalah engkau, tapi di dalamnya itu adalah ridhaka matlubi. Tujuannya engkau, tapi juga adalah ridhamu yang ku minta. Ridhamu. Nah, seperti kita datang ke satu pejabat, anggaplah wali kota. Kata Pak Wali Kota, dari mana? Dari sana Pak. Apa tujuan ke sini? Ya untuk Bapak, ketemu Bapak. Ketemu Oh, ketemu saya. Ada hajat kah? Nah, ada hajat kah? Hajatnya ini nih. Baru kita minta kepada Wali Kota supaya direstui proposal kita. Nah, itu Pak Somad ini tahu nih kisahnya. Jago proposalnya. Itu ya. Tujuannya gitu dong. Paham sudah urusan begitu. Anta maksudnya tujuan datang kepada wali kota dulu ya. Setelah apa ajar kata wali kota, ada apa nih? Hendak ketemu pian. Oh ya Kak, alhamdulillah. Ada hajat kah? Ada jarnya. Ini nah, ada proposal. Nah ini nih, mudah-mudahan pian meridhoinya. Merestui. Kalau direstui berarti dikabulkan tuh, turun cair tuh dana tadi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Berikanlah aku mahabbah, cinta, wa ma'rifataka, dan kenal kepadamu. Kalau sudah kenal ini cinta tadi, sudah mau proposal turunkah, kada turunkah, nah lagi sudah tujuannya itu. Kenapa? Karena dia cinta kepada seseorang tadi. Paham kira-kira? Nah seperti itu. Ala kulli hal. Jadi mahabbah itu modal utama dulu untuk mengenal Allah Ta'ala. Ada mahabbah di tingkatan syariat, ada mahabbah di tingkatan tariqat. Tapi yang paling tinggi adalah mahabbah, cinta di tingkatan ma'rifah. Dan tidak mungkin orang mendapatkan syariat, tarikat, dan ma'rifah, apalagi ma'rifah tadi, kecuali asasnya dari mahabbah, dari cinta. Yang kedua kita bahas ini al-iffah. Wal-iffatu alamatul yaqin. Dan iffah itu kata Nabi alamat daripada yakin. Ditunggu dari tadi nih, belum datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perjalanan jauh dari ibu kota negara. Perjalanan jauh dari ibu kota negara. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Iffah itu kata Nabi adalah alamat yakin. Apa itu iffah? Iffah itu adalah menyingkiri perbuatan meminta kepada sesama makhluk Allah. Itu iffah. Kalau bahasa kitanya itu iffah itu menjaga kehormatan. Apa yo? Jaim, jaga image. Nah. Jaim, jaga image. Ya, jaga image, jaim. Itu iffah bahasa kitanya. Orangnya itu terhormat. Kalau orang terhormat dia nggak mau berebut. Coba lihat kalau orang yang terhormat, beda kalau orang yang tidak terhormat. Ada orang berebutan, ada orang bagi makanan berebut dia. Tapi kalau orang yang iffah tadi menjaga kehormatannya, menjaga image-nya dia, malu katanya. Ngapain begitu? Itu iffah tadi, menjaga kehormatan dia. Ketika orang sudah menjaga kehormatannya, apa yang terjadi? Maka orang tersebut orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu dia tidak akan melakukan perbuatan yang menghinakan dirinya. Karena arti takwa apa ya? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi.
meninggalkan, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, iffah tadi, menjaga kehormatan dia, takwa. Jar Nabi, al-iffatu alamatul yakin. Iffah itu alamat daripada yakin, tanda daripada keyakinan. Seperti kita contohkan tadi ya. Bedanya orang iffah menjaga kehormatan, orang yang jaga image-nya dia dengan orang yang tidak menjaga kehormatan dia, seperti umpama ada orang berbagi makanan. Nang lain berebut, dia enggak. Malu jarnya berebutan gitu. Tapi bukan hanya malu berebut, tapi dia yakin dengan kehormatan itu, makanan itu pasti datang. Karena dia menjaga kehormatannya, lalu datanglah orang. Pian sudah dapat tadi? Belum. Ini untuk pian. Kenapa dia yakin bisa dapat? Karena dia iffah tadi. Artinya kalau semakin kita menjaga kehormatan diri kita, yakinlah, maka Allah akan menyempurnakan semua keperluan kita. Orang yang meminta sana, meminta sini, itu karena dia tidak yakin dengan Allah Ta'ala. Ini yang disebut meminta-minta adalah meminta-minta urusan pribadi. Urusan pribadi. Tapi kalau urusan umat, itu bukan meminta, mengajak orang untuk masuk surga. Ini masjid kita ini. Ini masjid kita lagi renovasi, perlu dana 200 juta. Kami memohon kepada para donatur, para dermawan, bisa menyumbangkan dananya untuk pembangunan renovasi masjid. Meminta-minta itu? Ya, meminta-minta. Tapi meminta-minta bukan untuk pribadi, melainkan meminta-minta untuk kemaslahatan umat. Dan itu dibolehkan. Paham kira-kira? Nabi pernah begitu. Kata Nabi, kita perang nih, kita kekurangan dana. Siapa yang ingin menyumbangkan dananya, maka Sayyidina Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Sayyidina Utsman datang dengan sebuah pertiga hartanya. Sayyidina Umar datang dengan separuh hartanya. Nabi mengajak, bukan untuk Nabi, tapi untuk Allah dan Rasulnya. Artinya untuk kemenangan agama Allah. Nah, yang tidak menjaga kehormatan kalau meminta-minta untuk diri sendiri. Ya, basi sudah, tapi ya tadi karena hobinya meminta-minta. Datang ke kawan, ada rokok kah? Sebatang nah, minta. Datang ke sana, minta rokok nah, minta rokok, nyamannya hidup. Orang-orang yang seperti itu meminta-minta, tidak ada iffahnya, tidak ada kehormatannya, dan orang seperti itu tidak yakin dalam hidupnya. Oh iya, tangan di atas, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Terakhir, warasul yakini at-taqwa wa ridha bi takdirillah. Dan puncak dari yakin itu apa? Tadi kan sudah iffah ya, iffah alamat yakin. Dan yakin itu puncaknya apa? At-taqwa. Yang kita bicarakan tadi. Orang yang iffah tadi pasti dia bertakwa. Dia yakin pasti dia bertakwa. Kenapa? Karena orang yang yakin puncaknya itu adalah takwa. Wa ridha, dan ridha dengan ketentuan Allah. Yakin adalah i'tikad, kemantapan sepenuh hati bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan maha memberi rezeki, serta beriktikad pula bahwa semua rezeki tidak dapat sampai di tangan penerimanya melainkan kehendak dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang ridha, rela, ridha itu bahasanya dengan takdir, artinya berpuas hati dalam menerima keputusan Allah yang menyangkut dirinya, baik itu pahit ataupun manis. Itu namanya ridha. Dan ridha ini lebih tinggi daripada ikhlas, lebih tinggi daripada cinta. Ridha nih ya. Artinya kalau orang cinta pasti ridha dia. Di atasnya cinta, ridha lagi.
Kalau orang ridho, itu alamatnya cinta. Nih ya, kita nih ya, kita punya anak. Kita cinta dengan anak kita, maka kita ridho, rela, bahasanya ridho, rela kita banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, bekerja untuk anak. Kenapa? Karena kita cinta dengan anak tadi. Dari cinta tadi menghasilkan ridho. Kita rela tidak makan, kita mungkin bajunya pas lebaran biasa-biasa saja, yang penting anak pakai baju baru. Itu ridho namanya. Kemudian anak ini ganal, begawi dia, bekerja, dapat duit. Kemudian dia menikah, lalu dapat duit, siapa yang megang duitnya? Bininya atau kita? Abahnya atau mamanya? Bininya. Suaka kita sarik-sarik, ada anak, ikamlah nakul, ikam analah. Mulai dari halus ku gaduh, ku bari makan, ku sekolahkan, ku kuliahkan, ku nikahkan, ku kawinkan ikam. Kurang jujuran, abah juga menambahi. Sekarang ikam dapat duit, berikan duit ikam ke abah. Adakah suah begitu kita kepada anak? Ada suah. Kenapa? Karena kita sudah ridha dengan ketentuan tadi. Ridha dengan ketentuan tadi. Nah, jadi alamat yakin tadi, puncak dari yakin tadi adalah takwa dan ridha kepada Allah. Jadi kalau orang sudah ridha kepada Allah, tenang sudah hidupnya. Ya, kenapa? Karena semua itu adalah perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah tidak ada yang jelek. Semuanya perbuatan Allah adalah baik. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita semua lagi. Pondok kami menerima santri baru ya dari tingkat SD, SMP dan SMA. Kita resmi pondoknya dan mengeluarkan ijazah sendiri. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma inna nastaudika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arjiha ilaina kullama nahtaj ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.